Nama saya Ristanti Nurita dengan NPM 988240512241195. Tugas video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah karakter building. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada karakter building, citra diri, integritas, disiplin, rendah hati, dan juga tanggung jawab. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai karakter building. Karakter adalah sifat yang dibawa oleh tiap individu dan setiap orang memiliki karakter masing-masing. Pengertian karakter ini lebih mengarah pada moral dan budi pekerti seseorang, tentunya yang bersifat positif. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pengertian karakter building dari segi bahasa, karakter building adalah membangun karakter terdiri dari dua suku kata, yaitu membangun dan karakter, yang artinya membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendidikan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dari seseorang yang lainnya. Jadi, karakter building merupakan suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang menjadi baik. Dalam membangun karakter, individu diperlukan perilaku yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan berorganisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta yang bermasyarakat. Karakter adalah sesuatu yang penting dalam pengembangan kualitas manusia, maka karakter mempunyai makna sebuah nilai yang mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan, dan perbuatan setiap insan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakter building memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya. Dan hal itu akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Terdapat 3 alasan mendasar mengenai pendidikan karakter building. Pertama, secara faktual, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, lembaga pendidikan seperti kampus berpengaruh terhadap karakter mahasiswa. Kedua, secara politis. Setiap negara mengharapkan warga negara yang memiliki karakter positif. Banyak hal yang berkaitan dengan kesuksesan pembangunan sebuah negara sangat bergantung kepada karakter bangsanya. Demokrasi yang diperjuangkan di banyak negara, sukses dan gagalnya juga tergantung pada karakter warga negara. Disinilah sebuah lembaga pendidikan seperti kampus harus berkontribusi terhadap pembentukan karakter agar bangsanya tetap bertahan. Yang ketiga, perkembangan mutakhir ternyata menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif mampu mendorong dan meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan akademik kampus. Dengan kata lain, pendidikan karakter juga dapat meningkatkan pembelajaran. Selain itu, pendidikan karakter mampu menghantarkan mahasiswa untuk menghadapi lingkungan kerja. Dengan karakter yang baik, maka penyimpangan perilaku tidak terjadi. Dalam menjalankan pendidikan karakter, banyaknya perilaku atau nilai yang dikembangkan bukanlah yang penting. Hal yang lebih penting adalah terjadinya pembiasan yang dapat dilakukan. Pembiasaan tersebut pada akhirnya akan membentuk karakter yang kuat bagi mahasiswa tersebut, sehingga berguna nantinya pada saat mereka di luar lingkungan kampus. Bagi mahasiswa, sangat penting untuk mendapatkan pendidikan karakter. Hal ini bertujuan untuk memperkuat akhlak dan sifat terpuji bagi peserta didik. Kepandaian di bidang pendidikan saja belum cukup tanpa bekal moral dan karakter yang kuat, agar saat mahasiswa terjun di masyarakat nanti tidak terjadi penyalahgunaan ilmu yang dipelajari selama di sekolah. Seperti yang terlihat sekarang ini, orang-orang pandai malah menyalahgunakan kepandaiannya untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi atau menjadi teroris.
Salah satu karakter pola pikir dan gaya hidup adalah karakter sukses. Karakter sukses adalah bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, tidak pernah mengeluh apapun risiko yang dihadapi. Untuk beberapa tahun yang mendatang, dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Karakter building membangun dan membentuk karakter mahasiswa. Sudah menjadi harapan setiap universitas agar para alumni membangun sikap optimis, rasa percaya diri yang kuat, serta memiliki karakter yang kokoh sehingga dapat membawa keberhasilan dalam mengarungi kehidupan di tengah masyarakat. Sikap karakter yang kuat mampu mengoptimalkan aktivitas untuk mencapai kesuksesan dan keterampilan dalam mewujudkan cita-cita sehingga dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan demikian, mahasiswa mempunyai rasa percaya diri dan tidak pernah ragu bekerja keras. Membiasakan diri bekerja dengan baik sepanjang perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang diperbuat dengan niat yang tulus dapat memperkaya dan menambah kokoh karakter serta pengalaman hidup yang sangat berguna bagi masa depan mahasiswa. Mengenal diri yang baik akan melahirkan konsep diri yang baik dan positif. Pada gilirannya, ini akan menghasilkan harga diri yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi. Contohnya adalah karakter seorang guru yang profesional dan berkarakter yang optimal. Dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya tidak cukup hanya melakukan pembangunan secara fisik saja. Begitupun juga ditentukan pembangunan non-fisik, yaitu pembangunan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, keberhasilan suatu bangsa untuk mencapai suatu tujuan tidak hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam saja, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, karena adanya kualitas sumber daya manusia tentu dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai citra diri. Citra diri atau gambaran diri, self-image, merupakan gambaran mengenai diri individu atau jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Menurut Sutarno 2006, menjelaskan citra diri adalah gambaran atas perilaku seseorang di mata orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Karena dalam kehidupan ini, seseorang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan orang lain. Sesuai dengan kodratnya, seseorang selalu berhubungan atau bergaul dengan masyarakat. Sedangkan menurut Holden 2005 mengatakan citra diri terbentuk dari penilaian yang dibuat oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Citra diri ini merupakan diri yang dipelajari. Ia terbentuk dari informasi pengalaman, umpan balik, dan kesimpulan yang dibuat. Menurut Malik, citra diri adalah anggapan yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar seseorang tentang dirinya sendiri. Menurut Wijanarko 2017, citra diri merupakan salah satu penilaian pribadi terhadap perasaan yang berharga yang diekspresikan di dalam sikap-sikap yang dipegang oleh individu tersebut. Menurut Sutarno 2006, citra diri seseorang adalah pengakuan, penilaian, anggapan, dan pendapat orang lain dan masyarakat kepada orang yang bersangkutan. Hal tersebut memerlukan proses yang berlangsung lama dan bebas tanpa pengaruh atau tekanan. Untuk mendapatkan citra diri yang baik tidaklah mudah. Citra diri itu sendiri tidak bisa dipaksakan, tetapi timbul atau muncul dan merupakan dampak dari perilaku di dalam kehidupan seseorang di tengah dan bersama-sama anggota masyarakat lainnya. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa citra diri adalah bagaimana pandangan tentang diri sendiri, baik secara fisik ataupun keseluruhan tentang diri sendiri. Pandangan itu dapat berasal dari pendapat dan pandangan orang lain atau dari diri sendiri. Lalu ada aspek-aspek citra diri. Menurut Brown 1998 mengatakan bahwa ada 3 aspek dalam pengetahuan akan diri sendiri, yaitu yang pertama ada dunia fisik. Realitas fisik dapat memberikan suatu arti yang mana kita dapat belajar mengenai diri kita sendiri. Sumber pengetahuan dari dunia fisikal memberikan pengetahuan diri kita sendiri. Akan tetapi, pengetahuan dari dunia fisik terbatas pada atribut yang bisa diukur dengan mudah yang terlihat dan bersifat subjektif dan kurang bermakna jika tidak dibandingkan dengan individu lainnya. Lalu yang kedua ada dunia sosial. Sumber masukan untuk mencapai pemahaman akan citra diri adalah masukan dari lingkungan sosial individu.
Proses pencapaian pemahaman diri melalui lingkungan sosial tersebut ada dua macam, yaitu yang pertama ada perbandingan sosial. Serupa dengan dunia fisik, dunia sosial juga membantu memberikan gambaran diri melalui perbandingan dengan orang lain. Pada umumnya, individu memang cenderung membandingkan diri individu lain yang dianggap sama dengannya atau memperoleh gambaran yang menurut mereka adil. Akan tetapi, tidak jarang individu membandingkan dirinya dengan individu yang lebih baik atau yang lebih buruk sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Yang kedua, penilaian yang tercermin. Pengetahuan akan diri individu tercapai dengan cara melihat tanggapan orang lain terhadap perilaku individu. Misalnya, jika individu melontarkan gurauan dan individu lain tertawa, hal tersebut dapat menjadikan sumber untuk mengetahui bahwa individu tersebut lucu. Lalu aspek yang ketiga ada dunia dalam atau psikologis. Sedangkan untuk sumber berupa penilaian dari dalam individu, ada 3 hal yang dapat mempengaruhi pencapaian pemahaman akan citra diri individu, yaitu yang pertama ada introspeksi. Introspeksi dilakukan agar individu melihat kepada dirinya untuk mencari hal-hal yang menunjang dirinya. Misalnya, seseorang yang merasa dirinya pandai, bila berintrospeksi akan melihat berbagai kejadian dalam hidupnya. Misalnya bagaimana dirinya menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Lalu ada proses mempersepsi diri. Proses ini memiliki kesamaan dengan introspeksi. Namun, bedanya adalah bahwa proses mempersepsi diri dilakukan dengan melihat kembali dan menyimpulkan seperti apa dirinya setelah mengingat-ingat ada tidaknya atribut yang dicarinya di dalam kejadian-kejadian di hidupnya. Sedangkan introspeksi dilakukan sebaliknya. Lalu atribusi kausal. Cara ini dilakukan dengan mencari tahu alasan di balik perilaku. Weiner dalam Brown 1998 mengatakan bahwa atribusi kausal adalah di mana individu menjawab pertanyaan mengapa dalam melakukan berbagai hal dalam hidupnya. Atribusi kausal ini juga dapat dilakukan kepada perilaku orang lain yang berhubungan dengan individu lainnya. Dengan mengetahui apa alasan orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan individu tersebut, sehingga individu tahu gambaran dirinya sendiri. Atribusi yang dibuat mempengaruhi pandangan individu terhadap dirinya sendiri. Adapun menurut Greg dalam Nur Cahyanti 2016, citra diri mengandung beberapa aspek, yaitu 1. Kesadaran. Adanya kesadaran tentang citra diri keseluruhan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kedua ada tindakan. Melakukan tindakan untuk mengembangkan potensi diri yang dianggap lemah dan memanfaatkan potensi diri yang menjadi kelebihannya. Lalu yang ketiga ada penerimaan. Menerima segala kelemahan dan kelebihan dalam dirinya sendiri sebagai anugerah dari Sang Maha Pencipta. Lalu yang keempat ada sikap. Bagaimana individu menghargai segala kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Berdasarkan aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek dalam pengetahuan akan dirinya sendiri seperti dunia fisik, dunia sosial, dan dunia dalam psikologi, seperti kesadaran, tindakan, penerimaan, dan juga sikap. Di mana dari beberapa aspek yang diuraikan memiliki pandangan tersendiri terhadap individu maupun pandangan dari orang lain. Faktor-faktor citra diri. Menurut Mapiare dalam Andarwati 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi self-image sebagai berikut ada 4, yaitu yang pertama ada keadaan fisik. Penampilan menyeluruh, fisik dan psikis mempengaruhi pembentukan pribadi. Remaja akan senantiasa membandingkan keadaan fisiknya dengan teman-teman sebayanya. Perbedaan keadaan fisik dengan teman sebayanya akan menimbulkan perasaan malu dan rendah diri. Lalu yang kedua ada pakaian dan perhiasan adalah standar bagi remaja. Keadaan pakaian yang tidak memuaskan seringkali membuat mereka menghindarkan diri dari pergaulan kelompok atau teman sebayanya. Lalu yang ketiga ada teman-teman sebaya dalam kelompok sangat berpengaruh terhadap self-image dan ada atau tidak adanya penilaian diri yang positif.
Penerimaan kelompok terhadap diri seseorang, rasa ikut serta dalam kelompok memperkuat self-image dan penilaian diri yang positif. Sebaliknya, adanya penolakan dari kelompok mengurangi penilaian diri yang positif. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada keadaan keluarga. Situasi rumah tangga, sikap mendidik orang tua, pergaulan, dan pola hubungan antara anggota keluarga merupakan seperangkat hal lain yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan self-image yang sehat dan adanya rasa percaya diri. Adapun pendapat menurut Brown 1998 mengatakan faktor-faktor tersebut adalah yang pertama ada faktor perilaku. Faktor perilaku ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perhatian selektif terhadap masukan yang mendukung citra diri individu. Individu cenderung memilah-milah masukan mana yang ingin diperhatikan. Lalu yang kedua ada melumpuhkan diri sendiri. Individu memunculkan sendiri perilaku tertentu yang mengeluarkan kekurangannya. Lalu yang ketiga ada pemilihan tugas yang memperlihatkan usaha yang positif. Individu cenderung lebih melihat masukan yang bersifat menunjukkan kelebihan mereka daripada kemampuan mereka yang sebenarnya, seperti kemampuan yang kurang baik. Lalu ada bukti yang memperjelas perilaku mencari info strategis. Individu cenderung menghindari situasi di mana kekurangannya dapat dilihat, dan individu cenderung mencari masukan untuk hal yang lebih mudah diperbaiki dari hasil kemampuan mereka. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi selektif. Individu bisa memilih dengan siapa ia ingin bergaul. Lalu yang kedua ada perbandingan sosial yang bias. Individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih rendah kemampuannya daripada dirinya sendiri. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak yang mempengaruhi faktor-faktor citra diri, yaitu keadaan fisik, pakaian, teman-teman sebaya, dan keadaan keluarga juga merupakan faktor citra diri, seperti faktor perilaku dan juga faktor sosial. Lalu ada karakteristik citra diri. Menurut Rama dalam Nikmah dan Rahmatun 2017, citra diri mempunyai dua karakteristik, yaitu citra diri yang positif dan yang negatif. Citra diri yang positif menurut Arinto dalam Umam 2013, citra diri yang positif pada seseorang dapat dilihat pada dimensi perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata seseorang, yang meliputi yang pertama ada menjadi diri sendiri dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Lalu yang kedua ada melakukan hal positif untuk dirinya sendiri dan lingkungannya juga meningkatkan nilai diri. Lalu yang ketiga ada menghargai perbedaannya sendiri dan lingkungan dan tidak menyalahkan lingkungan. Lalu yang keempat ada mengevaluasi semua tindakan yang telah dilakukannya. Lalu yang kelima ada menghargai kelebihan dan kehebatan orang lain. Lalu yang terakhir ada siap meminta maaf jika memang melakukan kesalahan. Mangku Prawita dalam Jago 2013 menambahkan individu yang memiliki citra diri positif, yaitu individu yang memiliki citra diri yang positif merasa dirinya berharga di mata orang lain, jujur, tegas, berwibawa, sikap adil, kepercayaan diri individu bahwa mereka memiliki lebih banyak kualitas positif bila dibandingkan dengan kualitas negatif dari dirinya sendiri. Lalu orang yang memiliki citra diri positif mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang terakhir, citra dirinya itu memicu antusias hidupnya sendiri. Lalu yang terakhir, citra dirinya itu memicu antusias hidupnya. Lalu ada citra diri negatif. Menurut Kandani dalam Jago 2013 menguraikan orang yang memiliki citra diri negatif, yaitu orang yang minder, tidak percaya diri, dan yang sombong. Dia takut gagal, takut tertolak, pembuktian diri, dan rasa tidak aman, selalu ingin menjadi orang lain, terlihat menjadi orang lain. Lalu merasa tidak mampu, menyerah pada situasi ataupun keadaan tertentu, dan mudah tersinggung.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, citra diri positif dan negatif dapat disimpulkan sebagai orang yang memiliki citra diri positif ini adalah orang yang melakukan hal yang positif, menghargai kelebihan, menerima kekurangan diri sendiri, jujur, adil, dan sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki citra diri negatif adalah orang yang tidak percaya diri, sombong, selalu ingin menjadi orang lain, dan menyerah pada situasi tertentu. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang tanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut Rohma 2016. Sikap dan perilaku tanggung jawab sangat berarti bagi perkembangan pembelajar dalam mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Melalui pembiasaan dan latihan aspek moral dan keagamaan yang berkembang sejak kecil, maka akan terbangun perilaku dan tanggung jawab yang lebih baik. Berkaitan dengan tindakan moral yang berkolerasi dengan tanggung jawab, bagaimana Jarkawi dalam Dinia Ulfa yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat pertimbangan moral lebih tinggi secara signifikan memiliki tingkat sosialisasi dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat pertimbangan moral yang rendah secara signifikan memiliki tingkat sosialisasi dan tanggung jawab yang rendah. Menurut Rohmah 2016. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan dan agama dan tidak di luarnya. Segala tindakan, perbuatan atau sikap yang berada di luar bidang ini itu yaitu bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rasa tanggung jawab merupakan ajaran yang tidak hanya perlu diperkenalkan dan diajarkan, namun juga perlu ditanamkan kepada siswa baik pada masa prasekolah maupun sekolah. Siswa yang terlatih atau dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai tanggung jawab, kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang akhirnya dapat menghantarkan dalam mencapai keberhasilan seperti yang diinginkan. Ciri-ciri tanggung jawab. Ciri-ciri seorang anak yang bertanggung jawab menurut Anton Adiwiyato 2001 dalam Astuti 2005 mengatakan, yang pertama ada melakukan tugas rutin tanpa harus diberitahu terlebih dahulu. Mengerjakan tugas rutin yang dilaksanakan oleh seseorang atas keinginan sendiri merupakan salah satu bentuk perilaku bertanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dengan melaksanakan tugas dari keinginannya sendiri menggambarkan bahwa perilaku tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab yang tulus. Lalu yang kedua ada dapat menjelaskan apa yang dilakukannya. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan mampu mencapai target merupakan bentuk pekerjaan yang tidak sia-sia. Artinya bahwa seseorang tersebut memiliki tujuan dari apa yang dikerjakannya berdasarkan konsep yang ada. Lalu yang ketiga ada tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan. Kegagalan ataupun hasil pekerjaan yang belum tercapai tujuannya dengan maksimal mampu dipertanggungjawabkan oleh seseorang tersebut tanpa mencari celah ataupun kekurangan dari orang lain. Lalu yang keempat ada mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Bentuk perilaku tanggung jawab dari seseorang dapat ditunjukkan melalui kemampuan dalam menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan alternatif yang dirasa tepat. Lalu yang kelima ada bisa bermain atau bekerja sendiri dengan senang hati. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan senang hati akan menunjukkan hasil yang lebih baik
baik dari segi fisik maupun psikis. Hal ini berarti bahwa hasil pekerjaan yang dapat dilihat secara fisik lebih baik dan psikis seseorang tersebut tampak lebih senang. Lalu yang keenam ada bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya. Dalam kegiatan berkelompok, seseorang yang memiliki perilaku tanggung jawab akan lebih percaya diri dengan kreativitasnya sendiri dalam kegiatannya berkelompok. Lalu yang ketujuh ada punya beberapa saran atau minat yang ditekuni. Perilaku tanggung jawab dapat dilihat melalui bentuk saran dan minat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seseorang dengan perilaku tanggung jawab yang lebih besar akan mampu memiliki minat yang lebih dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Lalu yang kedelapan ada menghormati dan menghargai aturan. Aturan yang dibuat bukanlah untuk dilanggar, merupakan salah satu bentuk prinsip yang dimiliki seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab. Lalu yang kesembilan ada dapat berkonsentrasi pada tugas-tugasnya yang rumit. Sesulit apapun tugas yang dimiliki oleh seseorang tersebut, dengan perilaku tanggung jawab, maka pekerjaan itu akan tetap dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Lalu yang kesepuluh ada mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan. Ide ataupun kreativitas yang telah diniatkan pada tentunya pasti akan tetap dilaksanakan oleh seseorang tersebut yang memiliki perilaku tanggung jawab. Sebab seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih memiliki komitmen yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat. Setiap kegagalan membutuhkan pengakuan dari orang yang berbuat. Namun, hal ini tentunya berbeda dengan orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, di mana seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan berterus terang dengan risiko pekerjaan yang telah dilakukannya dan jika ia melakukan kesalahan, dia akan menerima hukumannya itu. Lalu yang selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai disiplin. Disiplin, menurut cabang ilmu nasional, adalah suatu kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa yang ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Anton M. Moliono, DKK 2008. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan banyak orang. Disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan sadaran dan keinsyafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul-betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut. Disiplin menjadi maksud dari alat-alat pendidikan yang ada dan harus ditanamkan dalam hati sanubari anak didik. Menurut Hafi Ansyari 1983, disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan juga kelompok. Disiplin merupakan istilah yang bermasyarakat di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Dikenal adanya disiplin kerja, disiplin lalu lintas, disiplin belajar, disiplin diri, dan macam-macam istilah lainnya. Menurut Syaiful Bahril Zamarah 2008. Disiplin terkait dengan tata tertib dan ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorongnya oleh sesuatu yang datangnya dari luar dirinya. Jadi, disiplin adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dan dorongan dari dalam dirinya orang itu. Adapun tata tertib yang berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Menurut Zezen Musfah 2015. Sugeng Frijonarminto dalam bukunya memberikan pengertian disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan itu tercipta dan terbentuk melalui suatu proses. Proses disinilah dapat berupa
pembinaan melalui keluarga, pendidikan formal, dan pengalaman atau pengenalan dari keteladanan dan lingkungannya. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin itu merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Bagi seseorang yang sudah memiliki sikap disiplin di dalam dirinya sendiri, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban. Namun, jika ia tidak berbuat disiplin, ia akan terbebani dirinya sendiri. Ketika nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupannya. Terbentuknya disiplin pada seseorang tidak lepas dari dorongan-dorongan yang mempengaruhinya. Ada dua dorongan yang mempengaruhi disiplin, yaitu yang pertama ada dorongan yang datang dari dalam dirinya manusia, yaitu karena adanya pengetahuan, kesadaran, kemauan untuk berbuat disiplin. Lalu yang kedua ada dorongan yang datang dari luar, yaitu karena adanya perintah, larangan, pengawasan, ujian, ancaman, hukuman, dan juga ganjaran. Menurut Wiana Mulyana 1983 dalam Riani 2013. Disiplin yang dikehendaki itu tidak hanya muncul karena kesadaran, tetapi ada juga karena paksaan. Disiplin yang muncul karena kesadaran disebabkan oleh seseorang yang menyadari bahwa hanya dengan disiplinlah akan didapatkannya kesuksesan dalam segala hal. Dengan disiplinlah didapatkan keteraturan dalam kehidupan, dan dengan disiplinlah orang lain mengaguminya, dan sebagainya. Untuk menegakkan disiplin sangat tidak selamanya harus melibatkan orang lain, tetapi dari diri sendiri juga bisa. Bahkan yang melibatkan diri sendirilah yang lebih penting, sebab penegakan disiplin yang berawal dari diri sendiri berarti disiplin yang timbul itu adalah karena kesadaran diri sendiri. Menurut Syaiful Bahril Zamara 2008. Lalu ada fungsi kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan suatu sikap perbuatan untuk selalu menaati tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat, di mana orang tersebut tinggal. Menurut Tulus Tuu mengatakan beberapa fungsi disiplin, yaitu yang pertama ada menata kehidupan bersama. Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu ataupun di masyarakat. Dengan begitu, hubungan antara individu dengan yang lainnya menjadi baik dan lancar. Lalu yang kedua ada membangun kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sifat tingkah laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dan dalam penampilannya, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya. Yang ketiga ada melatih kepribadian, lalu yang keempat ada pemaksaan, lalu yang keenam ada hukuman, dan yang ketujuh ada menciptakan lingkungan yang kondusif. Lalu ada macam-macam kedisiplinan ini. Menurut Sugeng Prijodarminto, disiplin dapat dibedakan menurut tingkatannya. Yaitu yang pertama ada disiplin pribadi, yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu. Lalu ada disiplin kelompok, yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku pada kelompok atau bidang-bidang kehidupan manusia. Misalnya disiplin pada kesatuan-kesatuan atau perkumpulan-perkumpulan tertentu, misalnya disiplin dalam kesatuan olahraga. Lalu yang terakhir adalah kedisiplinan nasional, yaitu wujud disiplin yang lahir dari sikap patuh yang ditunjukkan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan-aturan nilai yang berlaku secara nasional. Adanya macam-macam disiplin menurut seseorang untuk patuh terhadap peraturan, perintahan, keputusan yang berlaku di mana dia berada.
Seseorang yang di dalam dirinya sudah menerapkan rasa disiplin akan terdorong untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sikap yang selalu patuh terhadap aturan ini merupakan perwujudan dari perilaku disiplin. Jadi, perilaku disiplin akan menyatu dengan kepribadian seseorang. Lalu ada aspek-aspek disiplin. Disiplin akan tumbuh melalui pembinaan, latihan-latihan pendidikan dengan kebiasaan dan keteladanan tertentu. Menurut Sugeng Prijodarminto mengatakan ada 3 aspek disiplin yang harus diketahui, yaitu yang pertama ada sikap mental yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan diri dari latihan pengendalian pikiran dan pengendalian otak. Lalu yang kedua ada pemahaman yang baik mengenai sistem atau pikiran, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan. Lalu yang ketiga ada sikap kelakukan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib. Lalu saya akan memaparkan materi mengenai rendah hati. Kerendahan hati atau sikap rendah hati sebagai suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri serta ketidakmampuan diri sendiri serta tak sebagai seseorang yang arogan. Perilaku rendah hati juga bisa dipahami menjadi sikap yang sopan serta memiliki pandangan yang realistis. Tetapi bukan berarti merendahkan diri sendiri, sebab rendah hati dan rendah diri itu beda. Rendah hati akan menjauhkan dari sikap sombong dan merasa tahu segalanya. Perilaku rendah hati harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya penting di lingkungan kerja, namun sebagai makhluk sosial dan individu saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan dari rendah hati ini untuk menghormati orang lain selayaknya manusia tanpa memandang muka ataupun harta. Rendah hati tak akan membesarkan orang yang besar, juga tidak akan mengecilkan orang yang kecil. Menjadi bentuk buat menghormati diri sendiri karena diri sendiri merasa banyak kekurangan dibandingkan dengan orang lain. Untuk bersikap sederhana dan tidak menyombongkan diri meskipun seseorang lain mempunyai banyak kelebihan, dan juga untuk menutupi seluruh hal yang dirasa sebuah aib dan yang tidak patut untuk didengarkan oleh orang lain, dan juga untuk tidak memegahkan diri sendiri. Selain tujuan, ada juga keutamaan dari rendah hati. Keutamaan ini adalah rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Lalu Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. Lalu disenangi serta dihormati oleh orang lain dan disenangi oleh banyak orang, memiliki banyak teman, hatinya selalu hening. Ada pula contoh-contoh perilaku rendah hati, yaitu tidak segan meminta donasi. Meminta donasi, terutama untuk hal remeh, terkadang gengsi dilakukan, tetapi tidak bagi orang yang rendah hati. Waktu menemukan kesulitan dalam menyelesaikan sesuatu, mereka tidak akan segan untuk membuat pertolongan. Donasi ini seperti donasi untuk bencana alam dan lain sebagainya. Lalu ada mudah berterima kasih. Lalu memiliki rasa ingin memahami yang tinggi, lalu mendahulukan kepentingan orang lain, mampu mengendalikan ego, mempunyai banyak teman, simpel diajak kompromi, tidak gengsi mengakui kesalahan, mendapatkan kritikan atau masukan pendapatan dari orang lain, tidak iri dengan keberhasilan orang lain, banyak mendengar, sedikit berbicara, selalu bersyukur menggunakan apa yang dimiliki, ikut kerja bakti meskipun seseorang pejabat terpandang serta terhormat,
menolong orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu integritas. Integritas merupakan gambaran diri dalam diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang yang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan juga emosi. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Integritas seseorang senantiasa mendapatkan ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, serta ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan syukur. Orang yang berintegritas ketika mendapatkan ujian akan bersabar, dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur. Pengertian integritas dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Integritas diawali dengan berpikir, bukan berkata. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan, dan prinsip. Orang yang berkata tanpa memikirkan terlebih dahulu dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari, menyakiti perasaan orang, dan bahkan dapat menimbulkan kebencian. Sokrates berkata, dengan pikiran, seseorang bisa menjadikan dunianya berbunga-bunga atau berduri-duri. Jadi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran senang membuat Anda senang, berpikiran tidak bisa membuat Anda tidak bisa, berpikiran bisa membuat Anda bisa, dan berpikiran berani membuat Anda berani. Seperti yang dikatakan Dr. Ibrahim El-Fiqi, bahwa pikiran positif menghasilkan perbuatan dari hasil yang positif. Integritas harus dimulai dengan berpikir positif. Orang yang berpikir positif akan mengatakan kata-kata yang positif dan dalam berperilaku dan bertindak positif. Berpikirlah positif, maka apa yang ada di sekitar Anda kelihatan ikut positif. Setelah berpikir, tiba saatnya untuk mengucapkan sebuah kata-kata. Perkataan dapat menunjukkan kualitas seseorang. Kata-kata adalah magic karena dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan bertindak. Pilihan kata-kata yang tepat dapat membangkitkan orang untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Ucapan yang sesuai dari hati nurani akan menggerakkan dirinya untuk berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar. Sebaliknya, ucapan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dapat menimbulkan perilaku dan tindakan yang dapat merugikan dirinya dengan orang lain. Terakhir adalah apa yang Anda katakan harus tercermin dari perilaku dan tindakan yang baik dan benar, dengan tetap memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap integritas: memiliki sikap yang jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Lalu ada terbuka dan konsisten. Transparansi atau terbuka adalah hasil dari kepercayaan. Lalu yang ketiga ada bersifat objektif. Bersikap objektif berarti membuat penilaian yang berdasarkan kriteria atau ukuran yang telah ditentukan sebelumnya yang didukung oleh data dan fakta. Bersikap objektif akan membawa Anda lebih dekat ke keadilan. Jika perilaku hanya didasarkan pada preferensi atau asumsi seseorang, tahu perasaan suka atau tidak suka pasti akan mengarah pada ketidakpuasan, kebencian, ketidakadilan, dan perilaku yang negatif. Lalu ada menjaga martabat dan tidak melakukan hal yang tercela. Menjaga martabat berarti mampu menjaga nilai-nilai positif dalam diri, menjunjung tinggi harkat dan martabat. Yang kelima ada selalu datang tepat waktu. Kebiasaan pertama dan utama yang harus dimiliki adalah membiasakan diri tepat waktu. Setiap saat, sikap ini mencerminkan bahwa kita sangat berkomitmen dan konsisten dari waktu ke waktu, karena
Tepat waktu berarti kita menghargai waktu yang kita miliki dan waktu yang dimiliki oleh orang lain. Sikap ini akan membuat orang-orang yang di sekitar kita percaya bahwa kita adalah individu yang dapat dipercaya karena kita hidup dengan integritas. Sebaliknya, ketika kita sering terlambat, orang lain tidak menghargai kita. Lalu yang keenam, ada orang yang bertanggung jawab. Lalu yang ketujuh, ada terlalu sering stres dan tekanan membuat orang merasa buruk dan mengambil jalan pintas dengan merusak integritas mereka. Lalu ada manfaat integritas. Yang pertama ada untuk keuntungan materi. Orang yang berintegritas cenderung mengalami keuntungan materi. Misalnya mereka lebih sehat dan lincah saat melakukan aktivitas. Lalu yang kedua ada individu yang bermanfaat. Secara intelektual dengan integritas seringkali lebih mampu memaksimalkan kemampuan mereka daripada individu yang munafik. Lalu yang ketiga ada keunggulan emosional. Secara umum, orang yang berintegritas juga memiliki motivasi, disiplin diri, solidaritas yang besar, empati, simpati, dan kestabilan emosi. Lalu yang keempat ada manfaat spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijak dalam memaknai seluruh pengalaman hidupnya. Lalu yang kelima ada kepentingan sosial. Integritas seseorang memfasilitasi terjalinnya hubungan baik dengan orang lain dan kerjasama dalam masyarakat. Pentingnya integritas dalam kehidupan seseorang. Tanpa integritas, motivasi berbahaya. Tanpa motivasi, kapasitas tidak berdaya. Ketidakmampuan, pemahaman terbatas. Tanpa pemahaman, pengetahuan tidak ada artinya. Tanpa pengetahuan, pengalaman itu buta. Pengalaman itu mudah diberikan dan dengan cepat digunakan oleh orang-orang dengan semua kualitas lainnya. Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa integritas adalah hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang secara umum. Ketika kita mencari ciri-ciri bagaimana membangun kehidupan pribadi, urutannya mulai dari integritas, motivasi, kemampuan, pengetahuan, yang terakhir pengalaman. Pentingnya integritas dalam kehidupan seseorang adalah integritas adalah salah satu cara menerapkan nilai dan standar yang berlaku. Lalu integritas seseorang akan menentukan bahwa ia dapat dipimpin dan dapat menjadi seorang pemimpin karena hanya orang yang berintegritas yang memiliki karakter berkualitas dan kemampuan untuk belajar dari orang lain. Lalu integritas seseorang akan menentukan sejauh mana ia layak mendapatkan kepercayaan orang lain karena tindakannya yang konsisten. Lalu yang terakhir ada integritas membangun reputasi dan pencapaian seseorang karena ia berpikir, berbicara, dan bertindak konsisten. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.